persediaan. Oke, saya sharing berkaitan audit proses produksi dan persediaan. Ya. Karena proses ini menengahi antara kemarin kita sudah belajar proses pendapatan, kemudian proses pembelian. Pendapatan kita jual barang, ya. Tapi sebelum kita jual barang, kita beli barang dulu, ya. Untuk perusahaan dagang apalagi, ya, dia beli barang langsung dijual lagi, ya. Tapi kalau di pabrik, dia beli bahan baku dulu, diproses, baru dijual lagi. Tapi semua cara ini memerlukan adanya proses manajemen produksi dan persediaan, ya. Kalau kemarin kita belajar di proses pembelian, beli barang itu harus harus sesuai dengan yang dipesan. Yang diminta dulu, yang diminta harus sesuai dengan dipesan harus sesuai dengan diterima. Sudah selesai sampai di situ. Ya. Tapi sekarang kita harus lanjut lagi ke begitu barang itu diterima, ada proses lebih lanjut sebelum barang itu diproses atau dijual lagi. Ya, ini adalah bagian dari proses manajemen produksi dan persediaan. Kalau diproduksi berarti barang yang diterima tadi dimulai produksi, kemudian dipindah ke bagian pabrik, kemudian mencatat transaksi selama proses produksi itu. Ya, ini kalau diasumsikan ini adalah di pabrik, ya, pabrik. Karena bahan bakunya diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Jadi paling tidak ada 3 langkah, yaitu memulai produksi, kemudian memindahkan barang itu ke bagian produksi, kemudian mencatat pertambahan nilai atau biaya-biaya yang terjadi selama proses fabrikasi yang terjadi. Ya. Nah, ini kebanyakan sudah kalian pelajari di akuntansi biaya, kalau kalian sudah ngambil, ya kan, cara bagaimana menghitung cost berdasarkan proses produksi. Ya. Nah, di bagian produksi atau persediaan itu sama seperti yang lain, harus ada juga proses kita menilai risikonya seperti apa, ya kan, untuk ditentukan apakah kita bisa melakukan uji pengendalian lebih ketat lagi pada proses ini, ya. Nah, untuk proses persediaan itu risiko inherennya tidak seperti MSDM, ini ada risiko khusus, apalagi kalau perusahaan itu punya masalah atau punya kerentanan karena hal tertentu, terutama berkait dengan industri, ya. Kalau industri tertentu itu mungkin punya risiko inheren dalam persediaan dia. Pertama, kalau tingkat kompetisi dalam industri itu sangat ketat, ada kemungkinan masalah dalam persediaan yang dinilai. Karena kalau menurut standar akuntansi, persediaan itu harus dinilai pakai apa? Pakai mana yang lebih rendah dari cost, ya, atau nilai pasar, ya, lower of cost or market whichever is lower. Ya, maksudnya kalau kita beli barang dulu 100, harga pasar sekarang sudah kurang dari 100, kita akui harus kurang lebih 100, bukan harga beli dulu, ya. Karena standar akuntansi mengharuskan ini net realizable value, nilai yang dapat direalisasi sekarang berapa. Itu bisa beda dengan dulu kita belinya. Nah, kalau kompetisi sangat ketat, itu kan barangnya itu bisa cepat berputar, terutama yang teknologi tinggi, ya kan. Itu barang jadi mudah usang dan harganya akan turun. Nah, kalau dia tidak bisa mengantisipasi, itu bisa jadi persediaan dia terlalu tinggi nilainya dibanding dengan harga pasar. Ya. Kemudian perubahan teknologi yang cepat dan tingkat permintaan pelanggan yang juga berubah-ubah menyebabkan barang itu mudah usang, ya, mudah usang, obsolete dalam bahasa Inggris, mudah usang. Perusahaan teknologi, misalnya handphone, laptop, dan sebagainya itu kan tiap berapa tahun berubah, ya. Bukan berapa tahun, tiap hitungannya bulan berubah model barunya. Jadi yang lama sudah nggak laku lagi. Nah, kalau kita terlanjur punya banyak stok di barang lama seperti itu, ya, akan berbahaya karena harganya sudah nggak sebanding lagi dengan dulu ongkosnya. Ya. Nah, untuk perusahaan seperti itu kita harus tetapkan risiko inherennya tinggi. Ya. Kemudian ada lagi berkaitan dengan khusus karakteristik pada saat kita melakukan audit, misalnya jenis produk yang dijual, atau pada saat mengaudit persediaan itu sulit sekali untuk dinilai. Ya, ada persediaan tertentu yang sulit sekali untuk dinilai, ya, karena bentuknya yang tidak mudah dicek atau dilihat langsung, agak susah dihitung. Ya. Kemudian produk yang kecil-kecil tapi nilainya tinggi, ya misalnya perhiasan atau itu kan cuma
kecil begini nilainya tinggi ya kan, satu gram emas saja harganya berapa ratus ribu sekarang ya, atau hampir dekat sejuta ya, 1 gram saja ya, jadi kecil itu hilang akan hilang juga ininya, jadi tergantung dari nilai barang tersebut ya. Kemudian faktor lain juga adalah kalau pernah terjadi salah saji di tahun sebelumnya, kita harus naikkan risikonya kalau pernah terjadi. Nah prosesnya sama ya. Tadi risiko inherent sudah kita nilai, selanjutnya kita nilai risiko pengendaliannya khusus untuk persediaan. Ya. Apakah mereka punya prosedur yang baik dalam menetapkan persediaan dalam lingkungannya, kemudian ada prosedur penilaian dan antisipasi atau manajemen atas risiko yang terjadi dengan persediaan, kemudian adakah aktivitas pengendalian yang dilakukan untuk persediaan, kemudian ada proses informasi dan komunikasi, dan adakah pemantauan khusus untuk persediaan. Kalau kita nilai itu bagus semua, kita bisa anggap pengendalian internalnya bagus ya. Nah ini aktivitas pengendalian yang umum dilakukan pada tahap awal produksi, itu harus ada terlebih dahulu otorisasi izin untuk berproduksi. Ya, produksi di pabrik itu nggak boleh sembarangan, harus ada izin dulu. Ya, otorisasi dari yang berwenang, ya, perintah produksi, ada schedule produksi yang sudah harus ditepati. Misalnya dia sudah kerjasama dengan si pembeli, akan ada kontrak, dia harus memenuhi apa, itu harus disesuaikan perintah produksinya ke situ. Ya. Kemudian perpindahan barang dari gudang ke pabrik itu harus akurat perhitungannya. Ya. Harus keluar dari pabrik, berarti di buku pabrik harus keluar, di buku gudang harus keluar, di buku pabrik harus tambah. Ya, ada semacam itu. Ya. Kemudian barang yang tidak diterima jangan dicatat duluan, akibatnya bisa tidak terjadi, nggak sesuai. Ya. Kemudian pada saat mencatat fabrikasi atau pertambahan nilai atau cost selama proses produksi juga bisa terjadi persediaan fiktif ya. Barang masuk tapi nggak pernah ada barang itu, tapi udah dicatat cost-nya. Nah itu berkaitan dengan keterjadian. Kemudian bisa terjadi juga barang diterima tapi tidak dicatat. Nah, ini lupa mencatatnya, sana hilang, sana sebelum dicatat, sini mencatat. Kalau dikelopkan jadi nggak sama ya, bisa jadi seperti itu, berarti berkaitan dengan kelengkapan. Kemudian transaksi persediaan dicatat pada periode yang salah itu bisa batas ya. Kemudian klasifikasi salah masuk kode rekeningnya berkaitan dengan persediaan ya. Nah, itu harus dilakukan pengendalian semua dalam aktivitas ini ya, sehingga kita dalam uji pengendalian akan mengecek satu-satu ini apakah dilakukan. Bisa kalian lihat di tabel ini ada list dari semua aktivitas pengendaliannya. Baru nanti kita sama seperti tadi kita nilai apakah pengendalian sudah bagus atau tidak. Kemudian setelah itu bisa kita kaitkan nanti, kalau misalnya bagus ya sesuai kita rencanakan semula, tapi kalau tidak maka kita naikkan risiko deteksinya dengan menambah uji substantifnya. Nah, uji substantif sama ada dua, ada analitis substantif, ada pengujian terinci. Nah, uji substantif ada di sini ya, walaupun saya nggak suruh kalian kerjakan khusus yang ini, ya ini ada perputaran persediaan. Tapi coba kalian kerjakan ya, walaupun nggak saya suruh, coba kalian belajar latihan bagaimana untuk yang persediaan, terutama menghitung perputaran persediaan. Perputaran itu persediaan rata-rata dibagi beban pokok keseluruhan kalikan berapa hari. Ya. Berapa lama dia berputar? Sama seperti perputaran piutang kemarin, tapi ini persediaan, berapa lama dia berputar. Kemudian pertumbuhan persediaan terhadap pertumbuhan beban pokok. Ya, harusnya seiring ya kan, kalau persediaannya nambah, beban pokoknya juga nambah atau kurang. Ya. Kemudian barang jadi itu dibagi total bahan baku yang digunakan berapa, ya, rasionya. Kemudian barang jadi diproduksi terhadap biaya tenaga kerja langsung. Produk cacat per 1 juta, ya. Produk cacat ini maksudnya apakah dia sudah melakukan quality management yang betul, ya. Nah, ini bisa kita lihat masing-masing akan mengindikasikan terjadinya salah saji kalau angkanya nggak sesuai. Ya. Nggak masuk akal menurutnya. Ya. Nah, di dalam uji substantif yang paling penting untuk persediaan adalah pertama, ya, mengaudit biaya standar. Ya, kalian sudah belajar prosedur standar costing di akuntansi biaya. Nah, itu akan banyak terpakai pada saat kita mengaudit, ya, mengaudit perusahaan pabrik biasanya. Apakah dia bisa menghitung bahan baku, tenaga kerja langsung dan laporan sudah tepat nggak sesuai dengan yang kalian pahami dalam akuntansi biaya. Kalau dalam konsep akuntansi biaya bahan baku, ya kan, itu bahan
apa namanya bahan baku pokok masukin berapa, kemudian ada pertambahan di situ berkaitan dengan biaya tenaga kerja langsungnya dalam proses produksi, atau ada pertambahan bahan lainnya ya yang diramu dan lain sebagainya, maka akan jadi bahan jadi. Nah, pertambahan proses itu jadi terus sampai nanti barang jadi berapa. Ya. Untuk overhead kadang-kadang kita perlu alokasi karena overhead itu nggak langsung seperti bahan baku dan bahan pendukung kan langsung. Misalnya kita bikin kue, telur, tepung dan sebagainya, tambah itu bahan pokoknya ya tepung ya kan, tepung sama gula sama telur misalnya, terus tambahi penyedap rasa, tambahi topping, tambahi apa gitu kan. Itu yang fisiknya kelihatan, tapi tenaga kerja yang mengerjakan itu kan harus dialokasikan ya. Ada tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan pembikinan kue harus bisa dibebankan langsung ke situ. Ada bagian lainnya berhubungan produksi tapi di belakang, bagian gudang dan sebagainya juga harus dialokasikan ke situ kan, sudah belajar di akuntansi biaya. Nah, itu harus benar dicek apakah seperti itu. Kemudian itu dari beban pokoknya dan persediaan berkaitan dengan work in process ya, barang dalam proses. Di akhir periode ada barang barang setengah jadi yang harus dihitung ya kan. Nah, itu harus dibikin seperti ini tadi ya. Misalnya ambil contoh tadi perusahaan Sinia tadi ya. Beban pokok penjualannya ada nih ya. Bahan bakunya segini, ada bahan buruh langsung, upah buruh langsung, ya, ada barang fabrikasi, ada barang setengah jadi nggak di sini ya? Nah ini kan ada upah buruh langsung, beban fabrikasi ini yang terjadi selama satu periode ini untuk produksi, beban pembantu, listrik, gas, perbaikan dan pemeliharaan. Nah, itu kan overhead ya kan? Overhead ya, perbaikan pemeliharaan, kemudian penyusutan pabrik akan dimasukkan ke sini, kemudian jasa teknis ya, kemudian asuransi, kemudian lain-lain. Ya, ini adalah bagian dari overhead pabrik yang dimasukkan ke sini. Ini total beban produksi ditambah dengan persediaan barang jadi awal akan jadi beban pokok penjualan selama satu periode ini. Kita lihat sekarang di bagian persediaannya dia punya persediaan apa. Kita mau tahu jenis persediaan dia apa. Persediaan lihatnya di depan, di bagian aset. Nah, persediaannya ada barang jadi, barang baku, bahan pembantu, dan suku cadang. Oh, dia mungkin karena tidak ada proses panjang dalam produksi, ya ini cuma tembaga aja. Tembaga barang jadi, cuma ditambahin apa, gitu. Tidak ada proses yang rumit di sini, karena dia jual dalam bentuk barang mentah, ya. Tidak dalam bentuk proses yang panjang dalam produksi. Jadi tidak ada barang setengah jadi. Tapi dia juga harus mengurangkan beban penyisihan, persediaan usang. Ya, usang ini maksudnya nggak bisa dipakai, ya. Persediaan usang. Ada 117.000 dolar kurangkan dari persediaan. Dan ada mutasinya juga di sini, ya. Penyisihan awal tahun, penyisihan tahun berjalan, kemudian ada pemulihan maksudnya barang yang usang tadi ada yang bisa dijual dan sebagainya. Manajemen perusahaan berpendapat bahwa penyisihan atas persediaan usang telah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul. Dan kemudian tidak ada persediaan yang dijaminkan ke pihak luar. Nah, untuk persediaan ini, ya, prosedur yang paling utama tadi kan ada kan persediaan akhir, ya kan, tadi di perusahaan tembaga tadi ada persediaan. Ini harus ada pengamatan fisik persediaan, ya. Jadi persediaan yang akhir tahun, kalau piutang kan kita harus konfirmasikan ke pelanggan, karena dia yang berutang sama kita. Cuman kalau persediaan kita nggak bisa lakukan konfirmasi. Karena barang itu ada di perusahaan kita sendiri, nggak di tempat orang lain. Jadi kita harus apa? Harus cek sendiri barangnya, berapa, apakah sesuai yang dicatat, apa sama dengan fisiknya. Untuk mengecek apakah barang itu ada, keberadaan berarti kan. Sekaligus juga mengecek akurasi pencatatannya, hak dan kewajiban apakah itu barang itu milik kita, dan penilaian apakah barang persediaan itu nilainya
menurut standar apa tidak. Kalau di bawah harga standar, harga pasar, kita harus kurangkan, ya kan? Berarti berkaitan dengan penilaian atau valuasinya. Nah, berarti apa? Kita harus lakukan perhitungan fisik, ya. Biasanya tiap tahun perusahaan akan ada semacam stock of name, nama lainnya stock of name, atau cek fisik atau pengamatan fisik, ya, physical observation terhadap barang kesediaan yang ada, ya, buat mengecek apakah barang yang dicatat sesuai dengan kenyataan. Itu prosedur auditnya, prosedur yang pengendalian internal yang harus ada di perusahaan secara periodik, entah itu tiap tahun sekali kah minimal, atau tiap 6 bulan sekali kah, atau tiap bulan sekali kah, atau mungkin ada yang tiap hari, ya. Nah, ini ada prosedurnya di sini, ya. Sudah kemarin saya tanyakan juga ada prosedurnya, bahwa supaya perhitungannya itu akurat, sebisa mungkin tidak ada proses pergerakan barang pada saat itu, baik itu produksi maupun pengeluaran atau pemasukan barang, sehingga bisa kita hitung pada tanggal tersebut berapa sebenarnya persediaan yang ada, ya. Jadi prosedur satu-satunya untuk mengecek persediaan ini, yang untuk tembaga tadi yang punya niat dicek, ya, inikah benarkah segini jadinya, bahan bakunya benarkah segini, ya. Tentu saja bukan auditor yang melakukan, si klien yang melakukan, kita cuma membantu, mengamati, ya. Mengamati dan mengecek apakah yang dilakukan sudah betul. Kalau tembaga harus kita cek, ikut kita ke mereka, Pak, kapan persediaan fisik kami tanggal 31 Desember, Pak? Ya, kami harus ikut, ya. Datanglah kita rame-rame ke pabriknya, ya. Kita cek apakah mereka prosedurnya sudah betul dalam melakukan pengecekan fisik persediaan, ya. Semua jenis barang harus dicek, ya. Semua jenis barang harus dicek. Cuman kita kan terbatas, kita sampling saja nantinya. Kalau auditor tidak perlu harus mengikuti semua, cuman dia harus mengecek apakah semua yang dilakukan sudah betul, ya. Ini ada di sini di prosedur yang harus kita lakukan untuk membantu pengecekan fisik persediaan, ya. Pengalaman saya sebagai auditor zaman dulu, ya, di awal-awal saya banyak klien di pabrik, jadi semua harus saya lakukan prosedur pengecekan fisik, ya. Macam-macam, ada pabrik kain, ya, tekstil, ya, pabrik kertas, ya, kertas ini kertas bekas itu didaur ulang lagi jadikan kertas, ya. Kertas kardus, ya, kertas kardus yang bentuknya coklat itu ternyata kertas bekas, terus diolah lagi jadi kertas kardus, ya. Kemudian ada juga pernah pabrik elektronik SAP itu, SAP pernah juga bingung, saya pernah melakukan cek fisik di SAP itu, kulkas berapa biji itu nggak ada. Loh, kemana nih barang kulkas segede gaban itu kok hilang, ya. Bukan hilang, Pak, ini mungkin lupa kecatat, bentar dulu saya carikan, dicari sama dia. Oh, ternyata di ujung sana, ya, kenapa nggak dihitung tadi, ya. Ya, ini agak lama produknya, Pak, gini-gini. Terus ini model mana ini produk ini? Ini bisa aja terjual, Pak, saya belum yakin, ya. Nah, cuman ya, saya bikin catatan, perusahaan tidak rapi menyusun stoknya, sehingga waktu dihitung nggak sesuai, ya, kebingungan menghitungnya, ya. Pernah juga di toko buku, ya, toko buku Gunung Agung, itu Gunung Agung. Ya, itu tengah malam, begitu toko tutup. Kalau dia buka besok pagi, ya dia harus melayani pelanggan, nah bisa dia stok time apa boleh buat, jadi kita harus melakukan stok time tengah malam, jadi nggak tidur malam itu, begadang kita. Begitu toko tutup jam 10, jam 11 mulai, ya, sampai kira-kira jam 4 pagi kita kerja. Aduh, ya. Mereka juga kerja, kita juga lihat, ya. Ya, kita dapat izin khusus dari kantor, kita pindah jam kerja shift malam, pagi nggak masuk, kita pindah ke malam, karena ada stock of name, jadi seperti itu. Di hotel juga sama aja, hotel tuh jam 12 malam, mereka cut off jam 12 malam, ya, jam 12 malam juga. Kalau di hotel itu berkaitan dengan stok food and beverage, yang maksudnya makanan minuman yang di gudang restoran itu harus dicek, ya. Kemudian orang, bukan saya, teman saya, kasihan dia. Pada malam tahun baru tanggal 31 Desember di atas lagi pesta, dia malah hitung stok di bawah di gudang. Kasihan sekali dia. Saya nggak ikut pada saat stock option, cuma saya ikut audit saja pada saat setelah tutup tahun. Yang stock option dia. Ya. Jadi dia pesta, dia justru orang-orang pesta, dia justru kerja. Audit yang paling susah mengaudit hewan. Ya, saya pernah mengaudit sapi, ya. Perusahaan penggemukan sapi di Jawa Timur.
Saya pikir gampang menghitung sapi, sama kayak Mr. Bean menghitung domba, ya 1, 2, 3, 4. Enggak, ternyata sapinya pindah-pindah. Ya. Pindah-pindah tempat. Oh, kenapa nih Pak? Susah dihitung? Ya susah Pak, kami aja nggak bisa melakukan itu, karena Pak, kecuali kalau kita masukin kandang masing-masing dihitung. Cuman ini kan sapinya banyak. Belum lagi suka lari-lari ke sana kemari ya. Tapi akhirnya sudahlah, saya nggak perlu hitung seperti itu, cuman mengikuti cara dia ngitung seperti apa, saya lihat, oh begini caranya gini. Saya nggak tahan juga lama-lama di situ, sudah bau, banyak lalatnya lagi ya. Ayam juga sama ya, peternakan ayam juga sama, itu barang, masa harus kita hitung satu-satu ayamnya ya. Saya cuma ngecek fisik aja, dia menghitung, terus saya masuk ke kandangnya ya. Tapi kandang ayam itu harus steril loh, kita harus mandi dulu ya. Terus disemprot disinfektan itu baru masuk ke kandang dia. Itu pun masuk kandangnya nggak boleh sembarangan, harus pelan-pelan. Ayam nggak boleh stres katanya. Ya, kita harus pelan-pelan masuk ke situ. Nanti keluar semprot disinfektan lagi, mandi lagi kita itu. Kalau buat memang prosedur dia seperti itu, kita ikuti seperti itu. Stok bahan kimia pernah juga ya, bahan kimia itu aduh bau sekali, barang apa sih namanya itu barangnya, sejenis turunan minyak bumi itu, jadi kayak jenis kimia tertentu gitu ya. Itu saya nggak bisa ngitung karena barangnya di silo itu yang tank besar itu ya. Gimana cara ngitungnya ini ya? Bentar Pak, kami mau hitung ke atas. Ada ukurannya Pak, ada ukuran apa meterannya itu di tangkinya itu ya. Tapi saya nggak tahan, dia aja yang ngitung lah. Kenapa bau sekali di atas sana itu? Ya, bau bahan kimianya itu ya. Cuman saya pantau saja dari jauh, benar kan dia melakukan penghitungan, saya cek ulang. Ya padanya ini auditor harus percaya dengan mata kepala dia sendiri, lihat barangnya itu sesuai nggak dengan yang dicatat. Ya. Yang prosedur mengharuskan seperti itu. Ya. Kalau kalian kerja di auditor, seperti itu harusnya. Ya enaknya apa? Kalian jalan-jalan keliling Indonesia. Ya. Auditor bukan hanya kerja di belakang meja, tapi kerja melihat langsung ke lapangan. Kita pergilah kemana, ya. Ke pabriknya, ke lokasi dia, ke ladang, ke kebun, ke kandang, ya. Mau nggak mau kita datang. Kalau kalian pengen traveling jalan-jalan, kerjalah jadi auditor nantinya. Tapi harus kerja, bukan jalan-jalan doang. Ya. Oke, itu ya. Itu prosedur berkait dengan persediaan. Jadi harus dicek fisiknya. Di modul yang ini juga ada berbagai jenis substantif transaksi untuk transaksi, kelas transaksi, saldo account, dan pengungkapannya. Pengungkapan. Sama seperti tadi kita nilai apakah, kalau misalnya ternyata setelah kita cek ada barang usang, ya, dan perusahaan belum menurunkan nilainya, kita harus usulkan adjustment ke dia. Ini barang yang ini usang nih, usang nggak bisa dijual. Misal tadi ya kita audit handphone misalnya, ternyata dia punya banyak handphone yang sudah nggak laku lagi sekarang. Misalnya masih ada stok BlackBerry ya, BlackBerry udah zaman kuno sekali ya. Ini masih ada, sudahkah dikurangi? Masih ada nih. Nah ini harus kita usulkan, harus kurangi ini, nggak mungkin lagi bisa dijual. Ya. Sama seperti piutang, kalau piutang tuh nggak bisa tertagih lagi, kita harus hapuskan. Ya. Maksudnya hapuskan, disisihkan. Kalau memang sudah nggak bisa lagi kita hapus, ya write off. Persediaan juga sama, kita turunkan dulu, nunggu berapa lama, nggak bisa dijual sama sekali, kita hapus nantinya, ya, dibubar. Tapi kalau misalnya ada dijual, bisa dipulihkan atau recovery. Ya. Oke, itu bahan berkaitan dengan manajemen persediaan.